kami dari kelompok 2 akan melaksanakan tugas wawancara kepada atlet sebelum kompetisi, yaitu kepada salah satu atlet di cabang olahraga pencaksilat dari The Dragon Fighter. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan dulu. Ira. Dan sebelum kami melakukan wawancara, kami juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rendas Tungas Tanggal dengan NIM terakhir 044. Saya Adina Donanovita dengan NIM terakhir 019. Saya Faisal Unifiko Satriaji dengan NIM belakang 038. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Mbak buat Mbak selaku atlet dari cabang olahraga pencaksilat. Yang pertama, bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk menghadapi kompetisi yang akan Anda ikuti? Latihan sih, biasanya latihan rutin, juga pola tidur, pola makan, berat badan juga. Oh, mungkin bisa lebih dijelasin Mbak, kalau itu kan mungkin secara kondisi ya, kalau untuk secara mentalnya mungkin bisa ditambah. Kalau mental sih biasanya kan emang kalau deket sama pertandingan kan pressure, kan cemas gitu, risiko tinggi, terus kayak yakin aja. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak, cara Anda untuk menyelaraskan kesiapan kemampuan secara fisik dan kemampuan mental Anda secara kompetisi sebelum kompetisi dimulai. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh, yang secara kondisi seperti ini metodenya dan secara mental seperti inilah. Untuk menyelaraskan itu, misalnya kan tadi sempat ada kata wajar lah ya kalau sebenarnya kompetisi itu bakal cemas, bakal tegang segala macam. Menyelaraskan itu biar ya walaupun aku cemas, mungkin aku tetap menjaga kondisi gila. Itu caranya kalau menurut Mbaknya sendiri gimana ya? Mungkin dengan apa ya, berusaha ngebayangin situasi pertandingannya. Mungkin biasanya kita latihannya dengan teknik. Pertanyaan ketiga ya, bagaimana cara Anda menyikapi perasaan gugup, cemas, dan gelisah mungkin timbul menjelang kompetisi Anda? Iya, sama kayak tadi pasti kan kalau dekat sama pertandingan kan pressure-nya juga cemas, pasti itu kalau buat aku lumayan susah buat dijalanin ya. Jadi mungkin aku ngelakuin beberapa hal yang bikin jadi bagus, kayak mungkin dengerin musik, terus ya pikiran, fokus pertandingan itu. Apakah Anda memiliki suatu kebiasaan yang menjadi semacam ritual atau tindakan formalitas menjelang kompetisi yang akan Anda hadapi? Jika ada, jelaskan. Ya, contohnya aja kayak kayak ritual itu latihan. misal mau masuk gelanggang nih, kamu pegang-pegang gelanggang atau sebab doa dulu. Ya enggak, berdoa aja sih, berdoa minta izin sama pelatih, sama official, terus kita support sama tim, teman-teman. Last pertanyaan, bagaimana cara Anda menyikapi sekarang sebelum kompetisi untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin akan menunggu Anda secara mental, performa saat kompetisi berlangsung? Ya pasti kan semuanya nggak bisa berjalan kayak yang diinginin, dimauin gitu. Jadi ya percaya aja sih, positif thinking sama kayak tadi positif thinking, terus yakin, terus kayak tetap berusaha maksimal, cuman apapun hasilnya ya diterima aja. Jadi maksimal. Kurang lebih pertanyaannya itu aja Mbak. Saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan mengisi kuesioner yang sudah kami siapkan. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Niko. Demikian sesi wawancara kami terhadap salah satu atlet pada cabang olahraga pencaksilat dari The Dragon Fighter. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya kita akan mewawancarai dari perspektif pelatih cabang olahraga pencaksilat dari klub The Dragon Fighter. Dia mungkin bisa memperkenalkan diri coach. Ya, baik. Perkenalkan, saya Izan Adiki. Saya kebetulan sebagai pelatih kepala di Dragon. Saya di sini akan juga memaparkan apa-apa yang bisa saya paparkan. Baik coach, terima kasih atas kesediaannya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Anda mempersiapkan atlet Anda secara mental sebelum pertandingan? Apakah ada ritual atau rutinitas tertentu yang dilakukan? Tentunya tidak ada ritual atau kegiatan khusus ya Mas, tentunya karena kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, periodisasi yang cukup, persiapan teknik, taktik, fisik yang cukup. Jadi untuk selebihnya tinggal pengondisian di lapangan, kedekatan dengan atlet, pengondisian secara psikisnya, dan tentunya dengan bekal yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari,
aman lah, nggak ada ritual yang khusus. Pertanyaan selanjutnya nih coach. Lalu bagaimana Anda mendeteksi tanda-tanda stres atau kecemasan pada atlet Anda dan bagaimana mereka merespon hal tersebut? Oke, baik. Biasanya dari pengalaman saya dulunya menjadi atlet pun dan sekarang ada di kesempatan untuk menjadi pelatihnya, biasanya untuk atlet yang mengalami depresi, tingkat stres yang tinggi itu dia diem, mas, dia diem, banyak tingkahnya, bergerubuk secara gerak-geriknya dan lebih sering untuk menyendiri. Nah, untuk saya pribadi tentunya ada pendekatan khusus. Coba saya tanyakan tentang keadaannya, terus coba saya alihkan tentang perspektif lawannya, terus coba saya yakinkan kembali dari apa yang sudah dibawa selama latihan, dan coba biasanya saya pakai treatmentnya kayak tektokan kalau saya nyebutnya ya, dan itu juga udah mendarah daging. Saya juga lulusan SKO, jadi coba saya terapkan ke anak-anak. Tekniknya seperti apa? Biasanya kita pakainya kayak bola kasti untuk melatih refleks, untuk melatih fokusnya juga. Nah, sehingga dengan treatment yang diberikan itu, rasa cemasnya, rasa paniknya itu hilang dengan sendirinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Gus. Yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mengelola psikologi atlet? Sejauh ini belum karena memang itu tadi proses psikologi juga kami terapkan di pola latihan, itu masuk ke ranah shadow biasanya, masuk ke ranah simulasi pertandingan biasanya. Jadi anak-anak kami persiapkan, anak-anak kami posisikan dalam keadaan mental yang khusus dengan treatment keadaan pola main seperti apa, tekanan waktu, tekanan penonton, dan tekanan poin kalah, menang ataupun rame juga udah kita terapkan di pola latihan. Jadi anak-anak udah timbul refleks dan keterbiasaan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Anda sebagai pelatih jika mengetahui bahwa ada ketidaksiapan secara mental oleh atlet Anda? Jika saya mengalami kurang kesiapan mental sebelum pertandingan, biasanya itu saya berikan ke tim manajemen psikologi. Kebetulan kita juga ada sendiri. Nah, treatment yang diberikan biasanya dikasihkan simulasi pertandingan dia sebelumnya, saat dia menang, saat dia kalah pun sama, dan diposisikan untuk shadow biasanya. Kita pakainya shadow lebih seringnya. Nah, dari shadow itu akhirnya apa? Timbul refleks, lateralnya bakalan muncul. Jadi kan di anatomi atlet namanya lateral. Lateral itu maksudnya apa? Untuk menaikkan refleks dan mengurangi kecemasan. Bagaimana cara Anda sebagai pelatih untuk menanggulangi tekanan-tekanan yang mungkin muncul dalam diri Anda menjelang pertandingan atau kompetisi yang atlet Anda dan Anda? Kalau saya agak aneh ya treatmentnya. Jadi kalau saya lebih seringnya itu menepi dulu, menyendiri. Sebenarnya itu salah, karena memang di luar dari ilmu olahraga. Saya diem, dengerin lagu, selesai. Kalau saya sendiri ya, nggak tahu kalau teman-teman saya yang lainnya. Mungkin itu aja coach yang baik. kami tanyakan. Sisanya mungkin kuesionernya mungkin sudah disusulkan itu. Terima kasih atas kesediaannya sudah kami wawancara. Demikian sesi wawancara kami terhadap coach dari Dragon Fighter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.